Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak mau menerangkan mengenai transformator atau yang biasa disebut dengan trafo. Transformator atau trafo ini adalah merupakan penerapan dari bab mengenai induksi elektromagnetik ya. Apa yang dimaksud dengan transformator? Transformator adalah sebuah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC, yang mana jika kita itu menginginkan menaikkan tegangan dari 220 volt menjadi 440 volt misalnya, maka kita harus mencari trafo yang disebut dengan trafo step up. Cirinya trafo step up itu adalah jumlah lilitan sekunder primernya itu lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekundernya. Sebaliknya, kalau kita menginginkan untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 110 volt, maka kita butuh yang disebut dengan trafo step down ya. Cirinya jumlah lilitan sekundernya atau jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekundernya. Pada transformator ini bisa bekerja jika tegangan yang kita gunakan adalah tegangan AC atau tegangan bolak-balik ya, seperti PLN itu adalah contoh daripada tegangan bolak-balik. Mengapa kok harus pakai tegangan bolak-balik? Karena dengan tegangan bolak-balik maka nanti arusnya pun juga arus bolak-balik. Dengan arus yang berubah, arus bolak-balik maksudnya arus yang berubah itu akan menimbulkan medan magnet yang berubah-ubah. Dengan perubahan medan magnet akan menimbulkan GL induksi. Jadi di dalam kumparan primer terjadi perubahan medan magnet. Mengapa? Karena arusnya berubah. Dengan perubahan medan magnet ini nanti akan mengimbas ke kumparan sekunder, sehingga di dalam kumparan sekunder terjadi GL induksi. Yang GL induksinya dirumuskan dengan ini sesuai dengan hukum Faraday. Ini adalah pelajaran awal-awal dulu ya, waktu kita baru masuk bab induksi elektromagnetik. Jadi GL sekunder sama dengan min N nya adalah jumlah lilitan daripada sekunder, kemudian delta V, delta saya ganti dengan D ya, dV per dt. Mengapa? Untuk perubahan yang sangat kecil yang mendekati 0 itu bisa kita gunakan notasi D. Dalam matematika D ini sama dengan turunan. Dengan GGL sekunder yang timbul, GGL nya pun juga GGL AC yang dihasilkan, sehingga arus di sekunder itu pun juga akan berubah-ubah ya, akan berubah-ubah sehingga akan menimbulkan perubahan flux magnet atau medan magnet yang selalu berubah-ubah terus mengimbas ke kumparan primer ya, sehingga pada kumparan primer itu akan timbul GGL pula ya, GGL induksi pula. Nah, GGL induksinya itu dituliskan dengan persamaan ini ya, yaitu epsilon P sama dengan min NP dV per dt. Kalau kalian perhatikan dV per dt ya, dV per dt nya sama ya, di sini ada minnya pun juga sama. Kalau kedua persamaan ini kita bandingkan, maka nanti min-nya hilang, dV per dt-nya pun juga hilang. Perhatikan ini persamaannya ya. Jadi saya ulangi lagi, jika kedua persamaan tadi kita buat perbandingan atau disubstitusikan lah ya, istilahnya disubstitusikan, kita nanti akan mendapatkan persamaan ini ya. Jadi
epsilon S per epsilon P sama dengan NS per NP ya, min-nya hilang, dV per dt-nya pun juga hilang. Kemudian epsilon S per epsilon P ini saya ganti dengan V ya, Vs per Vp. Jadi kalau epsilon itu kan GGL, kalau V itu tegangan ya, saya kira sama saja. Nah, jadi kita dapatkan persamaan ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa besarnya tegangan itu sebanding dengan jumlah lilitan ya, atau berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Pada trafo ideal ya, kita kembali ke trafo. Jadi pada trafo ideal itu berlaku bahwa energi di kumparan primer sama dengan energi di kumparan sekunder. Sebenarnya trafo ideal itu tidak ada ya, karena di dalam prakteknya kalau kita menggunakan trafo pasti kita akan mengalami kehilangan energi ya di sekundernya. Jadi energi di sekunder itu pasti lebih rendah daripada energi di primernya itu. Tapi kembali lagi, jika ini trafonya kita anggap ideal, tidak ada panas yang muncul ya, tidak ada kebocoran flux ya, sehingga energinya itu tetap ya, yaitu energi di primer dan sekunder itu tetap. Nah, energi itu kan identik dengan daya ya. Jadi daya di primer akan sama dengan daya di sekunder itu jika ideal. Jadi primer itu yang input ya, sekunder itu yang output. Daya itu kan tegangan kali arus ya. Jadi Vp kali Ip. Ini juga demikian. Daya sekunder ya berarti tegangan sekunder kali I sekunder. Jika tegangan sekunder saya pindah ke ruas kiri akan menjadi ini, sedangkan arus primer saya pindah ke ruas kanan jadilah ini ya. Karena V itu berbanding lurus dengan N, maka kalau Vp per Vs itu saya ganti Np per Ns. Berarti Np per Ns sama dengan IS per Ip. Ini IS per Ip. Dari sini apa yang perlu kita sampaikan, kesimpulannya bahwa jika jumlah lilitan ya, kalau tadi dikatakan berbanding lurus dengan tegangan, sekarang jumlah lilitan itu berbanding terbalik dengan kuat arus ya. Nah, jadi pada prakteknya trafo itu tidak ada yang ideal ya, tidak ada yang ideal. Jadi kalau trafo ideal itu efisiensinya 100%. Jadi di sini saya perkenalkan adanya suatu besaran yang disebut dengan efisiensi ya, efisiensi trafo. Jadi efisiensi itu diberi simbol eta, di mana eta itu sama dengan daya output atau sekunder dibandingkan dengan daya inputnya atau daya primer. Biasanya efisiensi dinyatakan dalam persen, maka dikalikan 100% ya. Jadi dikalikan 100% itu tidak merubah nilai ya, karena 100% itu kan 1 ya. Jadi sekali lagi, biasanya efisiensi dinyatakan dalam persen, maka ini saya kalikan dengan 100% itu. Nah, kemudian ini Bapak akan memberikan soal. Sebuah trafo memiliki efisiensi 90%. Nah, ini artinya apa? Trafo ini pada saat kita gunakan ada 10% yang hilang ya energinya, bisa berubah menjadi panas atau ada kebocoran flux gitu ya. Jadi daya sekundernya itu lebih rendah 10% ya dibandingkan dengan daya primernya. Diketahui pula jumlah lilitan primernya 2000 dan lilitan sekundernya 1000. Ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini adalah trafo jenis step down karena lilitan sekundernya lebih sedikit ya.
lilitan primer kemudian dihubungkan dengan tegangan 220. Jadi primer itu inputnya, jadi tegangan PLN misalnya itu 220. Nah, berarti ini kita ingin menurunkan tegangan PLN yang 220 itu ya. Misalnya kita itu kebetulan mempunyai televisi yang tegangannya itu hanya 110 misalnya. Berarti kan ini perlu diturunkan tegangan PLN-nya yang 220 volt ini perlu diturunkan. Kalau tidak nanti ya televisi kita bisa rusak kalau enggak diturunkan dulu. Jadi diturunkan dulu ya. Maka kita cari trafo step down. Jadi saya ulangi lagi, jika arus yang mengalir di sekunder itu 4 ampere, hitunglah A tegangan pada sekunder, B kuat arus pada primernya. Nah, inilah pembahasannya anak-anak. Tadi pertanyaan A disuruh menentukan berapakah tegangan sekundernya. Ya, ini kan tadi kebetulan saya katakan televisi kita itu kan butuhnya tegangan 110 volt, maka kita beri trafo step down. Nah ini kok ya jawabannya pas, cocok 110 volt. Jadi ya ini tadi hanya kebetulan saja ya. Kenapa? Karena melihat jumlah lilitannya lebih sedikit pada sekundernya, maka itu jelas ingin menurunkan tegangannya. Persamaannya kita ambil yang ini ya. Jadi Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Vs per Vp nya 220 sama dengan Ns nya jumlah lilitan sekundernya adalah 1000, jumlah lilitan primernya adalah 2000. Dari situ kita dapatkan Vs nya atau tegangan pada sekundernya itu 110 volt. Kemudian pertanyaan B itu ditanyakan berapakah kuat arus yang mengalir pada primer. Ya, persamaannya eta sama dengan PS per PP kali 100%. Tadi efisiensinya kan 90%, saya buat desimal aja 0,9 ya. Sama dengan P itu kan V kali I ya. V di sekunder kan 110. Nah, ini tadi kan sudah terjawab di A, ini saya masukkan ke sini. Ini VS ya kali IS nya 4 ampere per ini V primer, ini V PLN 220 kali arus yang mengalir di primer ya. Nah dari sini tentunya kalian bisa meneruskan ya, dan akhirnya kita dapatkan arus yang mengalir pada bumperan primer adalah 2,22 ampere. Demikian anak-anak ya penjelasan Bapak mengenai